Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Kak. Terima kasih. Oke, perkenalkan saya Irsalina sebagai ahli gizi di klinik ini. Nah, dengan kakak siapa? Katia Oh, Kak Tia. Dari mana Kak? dari Babarsari. Dari Babarsari. Iya. Jauh ya Kak kesini ya Kak? Iya, lumayan. Oh, tadi kesini naik apa Kak? Naik Grab. Untuk kesibukannya kira-kira ini apa Kak? Kebetulan saya seorang mahasiswa di UNY Oh, di UNY. Iya. Ngambil prodi apa Kak? Teknik. Oh, teknik. Baik Kak Tia, kesini ada keluhan apa ya? Saya kok memperhatikan ke belakang terakhir minggu ini itu berat badan saya menurun, Kak. Oh, menurun. Iya. Seperti itu ya Kak. Baik, tapi sebelumnya saya ingin memberitahu untuk konseling kali ini akan berjalan sekitar 10 hingga 15 menit ke depan. Tapi untuk semua keputusan itu akan kembali lagi ke kakak sendiri, apakah kakak sanggup menjalaninya atau tidak. Seperti itu ya Ya, Kak. baik, Kak. Baik, untuk kalau boleh saya tahu tanggal lahirnya kapan ya Kak? 18 Desember tahun 2000. Oh, 18 Desember tahun 2000 ya Kak. Iya. Untuk tinggi badan dan berat badannya apakah pernah diukur Kak? Pernah, sebelumnya itu berat badan saya 45, Kak. Terus selama 5 minggu terakhir ini jadi 41. Baik, untuk kalau tinggi badannya berapa ya Kak? Untuk tinggi badannya sendiri saya mengukur 2 minggu yang lalu itu jadi 153, Kak. Oh, itu 2 minggu yang lalu ya Kak? Iya. Ya, lalu untuk kegiatannya apa ya Kak? Untuk kegiatan sehari-harinya saya biasanya pagi kuliah, Kak, nyampe iya sampai jam 2 jam 3. Selanjutnya setelah itu saya ada kerja part time kebetulan. Sampai jam berapa Kak? Untuk kerja part time-nya sendiri kita maksudnya dari saya sendiri itu jam 3 sampai jam 10 jam 11-an malam, Kak. Oh, jam 10 sampai jam 11 malam. Iya. Lalu setelah itu apakah ada kegiatan lagi Kak? Enggak sih, Kak, biasanya setelah itu pulang aja sih ke kos, terus makan. Biasanya kalau ada tugas sih saya mengerjakan tugas. Untuk biasanya sampai kos itu jam berapa ya Kak kalau boleh tahu? Sampai kos bisa jam 12 setengah satuan, Kak. Habis itu kalau ada tugas saya lanjut tugas dari jam 1 sampai jam 2-an. Oh, baik. Jadi kakak Tia ini lahirnya tanggal 18 Desember tahun 2000 ya Kak. Iya. Jadi tahun ini umurnya 19 tahun, benar? Benar. Benar. Untuk tinggi badannya 153 cm dengan berat badannya 45 kg. Lalu untuk 5 minggu terakhir turun menjadi 41 kg. Iya, Benar Kak? betul. Terus untuk kegiatannya pagi itu ada kuliah hingga jam 3, lalu dari jam 3 lanjut part time hingga jam 10 atau jam 11 malam, lalu sampai kos di jam 12 malam, seperti itu ya Kak. Iya. Lalu untuk jam tidurnya apakah saya boleh tahu? Untuk jam tidurnya sendiri saya kadang seselesainya tugas sih, Kak. Jadi saya bisa tidur yang jam 3 sampai ya kemungkinan bisa 3 sampai 5 jam sih, Kak, karena kan pagi masih ada kuliah lagi gitu ya. Oh, baik. Untuk jam tidurnya 3 hingga 5 jam ya Kak? Iya. Iya, kalau boleh tahu untuk pola makannya sendiri bagaimana Kak? Untuk pola makannya kalau saya sarapan itu jarang banget sih, Kak. Oh, sarapan jarang ya Iya. Kak? Lalu? Bisa terbilang tidak pernah sarapan. Oh, tidak pernah sarapan. Terus kalau makan siang? Makan siangnya sendiri biasanya saya makan di jam istirahat jam 12 sampai jam 1. Baik. Untuk biasanya untuk menunya apa ya Kak? Standar sih, Kak, cuman jajan aja biasanya ke kantin beli ayam geprek gitu sih. Ayam geprek. Lalu Iya. untuk sayurnya bagaimana Kak? Untuk sayur sendiri saya kurang sih, Kak. Aku kurang suka. Iya. Baik, kalau untuk makan malamnya seperti apa ya Kak? Untuk makan malamnya sendiri biasanya saya itu pulang kerja bisa makan sih, Kak, atau enggak di tempat kerja, tapi kurang juga sih, Kak, sayurnya paling juga jajan tuh ayam lagi atau pecel lele gitu sih, Kak. Oh, untuk pecel lele kan biasanya ada lalapannya Kak, antara kol, kemangi, atau enggak timun. Apakah Kakak itu mengkonsumsi juga, dimakan juga, atau bagaimana? Oh, untuk lalapannya sendiri saya singkirkan sih, Kak. Saya hanya makan paling timunnya saja. Untuk tomat, kol, dan kemangi itu biasanya saya singkirkan. Oh, baik. Untuk konsumsi buahnya seperti apa Kak? Untuk konsumsi buah sendiri saya tidak pernah mengkonsumsi buah sih, Kak.
Oh, tidak pernah. Iya. Oh, seperti itu. Untuk buah ini tidak pernah karena tidak suka atau ada alasan lain, Kak? Kebetulan kan saya anak kos gitu ya Oh Kak. iya. Jadi untuk beli buah tuh kadang males, dan kayak kan ada buah yang dimana per kilonya mahal gitu ya Kak. Jadi kayak ya udah gitu, jadi malas aja gitu beli buahnya. Oh baik, seperti itu. Kalau untuk sarapan, kakak tadi bilang kalau kakak jarang sarapan atau hampir tidak pernah ya, Kak? Iya. Itu boleh tahu kenapa, Kak? Karena soalnya kan saya biasanya bangun tidur itu bisa langsung siap-siap langsung ke kampus gitu loh Kak. Jadi memang jarang banget untuk sarapan. Oh jadi Langsung kakak gak ada kegiatan. waktu. Iya. Oh baik, seperti itu. Jadi yang bisa saya simpulkan, kakak ini jarang sarapan atau hampir tidak pernah. Lalu untuk makan siangnya kakak biasanya makan ayam geprek tanpa sayur ya, Kak? Iya. Terus untuk yang makan malamnya biasanya kakak makan pecel ayam, dan itu pun sayurnya juga kurang. Lalu untuk buahnya kakak juga nggak makan buah karena terlalu pricey ya, Kak. Nah terus untuk kegiatannya selain kuliah dan part time udah tidak ada lagi ya, Kak? Tidak ada. Kalau Itu untuk aja sih, konsumsi airnya berapa gelas, Kak? Untuk konsumsi air putihnya sendiri saya kurang sih Kak. Soalnya kan kayak pasti jajan keluar ya Kak, ada es Iya. segala macam. Jadi kurang sih. Kalau untuk air putihnya sendiri paling ya satu air aqua gitu doang sih Kak, botol aqua gitu sih 600 milian lah. Oh seperti itu, Kak. Iya. Baik. Di sini saya punya leaflet tentang gizi seimbang, Kak. Di leaflet ini kita dianjurkan untuk makan 3 kali sehari, yaitu untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Nah, untuk sekali makan juga porsinya kita dianjurkan untuk setengahnya itu mengandung sayur dan juga buah, dan 50% sisanya itu mengandung karbohidrat dan juga protein, Kak. Seperti itu. Terus untuk aktivitas fisiknya juga kita disarankan untuk beraktivitas sekitar 30 menit untuk berolahraga, Kak. Terus untuk anjuran mengkonsumsi airnya sekitar 8 gelas, Kak. Dan untuk konsumsi buahnya juga di sini kita sangat-sangat dianjurkan, Kak. Jadi seperti itu, Kak. Jadi iya, ada yang bisa saya bantu lagi, Kak? Mau nanya aja sih Mbak, untuk saran dari Mbaknya ya, untuk saran makan buahnya itu loh Mbak. Kan kebetulan saya anak kos itu loh, ada saran buah yang menurut kakak untuk ya bisa dikonsumsi sehari-hari, ya nggak sehari-hari, maksudnya kayak gampang untuk dibeli lah Kak dan murah. Oh baik, untuk buah biasanya buah pepaya, buah pisang, buah semangka itu masih terjangkau sih, Kak. Ya, terus untuk sayurannya bagaimana, Kak? Apakah kakak akan mencoba makan sayurannya atau seperti apa? Untuk sayurannya saya coba dikit-dikit kali ya Kak ya. Iya, semoga bisa dicoba ya, Kak, sayurannya. Terus untuk jam istirahatnya juga di sini, Kak. Jam istirahatnya di sini kita dianjurkan untuk beristirahat 7 hingga 8 jam, Kak. Nah, tadi yang kakak paparkan kan kakak tidurnya 3 hanya sampai 5 jam. Iya, 3 hingga 5 jam, sangat kurang ya, Kak. Iya. Jadi mungkin itu bisa jadi alasan kenapa berat badan kakak menurun. Iya, Seperti memang itu. kebetulan pas menurunnya juga pada saat baru-baru, kan saya juga baru-baru part time ya Mbak ya. Oh, part-time-nya baru, Kak? Iya, jadi mungkin karena itu juga kali ya Kak, jam Iya. tidurnya kurang. Istirahatnya kurang mungkin, Kak. Seperti itu. Lalu untuk kakak sendiri ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup sih Kak, jelas. Oh, sudah cukup, baik. Mungkin untuk konsultasi kali ini apa yang bisa kakak simpulkan? Baik, kesimpulan yang saya dapat dari konsultasi pada hari ini itu berarti saya harus memperhatikan asupan makan saya, seperti kayak makan dengan teratur 3 kali sehari, terus minum air putih yang cukup 8 gelas sehari. Terus untuk aktivitasnya sendiri mungkin ya Kak ya, karena aktivitasnya juga ada part time-nya, jadi saya mungkin harus memperhatikan aktivitas fisik saya juga, lalu jam istirahat saya, dan untuk makanannya buah dan sayur mungkin ya Kak ya. Iya, bisa dicoba lagi ya, Kak. Iya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan, Kak? Sudah cukup sih Kak itu.
Oh baik, untuk rencana tindak lanjutnya kita ketemu lagi di bulan depan. Untuk jam dan tanggalnya kakak bisa menghubungi saya melalui kontak di bawah ini ya kak. Baik, seperti itu. Baik kalau gitu terima kasih ya Kak atas saran dan masukannya. Nanti Baik. akan saya coba di rumah kan dan saya terapkan gitu ya. Iya, semoga ada perkembangan ya kak. Baik Kak, terima kasih kalau begitu. Terima kasih ya Kak, selamat pulang. Iya, Assalamualaikum. hati-hati, Kak.